Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan praktikum acara 4 ekologi. Apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi berasal dari dua akar kata, yaitu ekos rumah dan logos ilmu, sehingga secara harfiah bisa diartikan sebagai kajian organisme hidup dalam rumahnya. Secara lebih formal, ekologi didefinisikan sebagai kajian yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungan fisik dan biotik secara menyeluruh. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, atau biotik dan abiotik. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi. Untuk pembahasannya, penerapannya ekologi di bidang pertanian dan perkebunan, di antaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk mengendalikan populasi hama guna meningkatkan produktivitas. Selanjutnya nomor 2, jelaskan peristiwa yang terjadi pada masing-masing unit percobaan ekologi menggunakan hidrilla SP dan ikan cupang. Pembahasan difokuskan pada warna air pada setiap rangkaian percobaan kondisi hidrilla SP dan ikan cupang. Pada unit percobaan yang berisi hidrilla SP dan ikan cupang. Jawabannya, pada percobaan ini kita terlebih dahulu menyiapkan dua rangkaian percobaan yang masih terdiri dari 4 botol biaka. Kemudian rangkai 1 tersebut diberikan nama T1, T2, T3, T4, sedangkan rangkai 2 diberi nama G1, G2, G3, dan G4. Tambah air kolam secukupnya ke dalam masing-masing botol biakan. Selanjutnya tambahkan 3-5 tetes bronzimol biru ke dalam tiap tabung. Botol T1 dan G1 diisi dengan seekor cupang, T2 dan G2 diisi dengan ikan cupang dan setangkai hidrilla, T3 dan G3 diisi dengan setengah hidrilla, dan T4 dan G4 diisi dengan air saja. Tutup botol dengan rapat, kemudian letakkan rangkaian percobaan pertama T1 sampai T4 di tempat terkena cahaya, sedangkan percobaan kedua yaitu G1 sampai G4 ditempatkan di tempat yang gelap atau dalam kardus. Selanjutnya lakukan pengamatan secara berkala setiap 6 jam sampai selama 48 jam, dan catat setiap perubahan di setiap komponen percobaan meliputi kondisi cupang, kondisi hidrilla, dan perubahan warna air. Tapi difokuskan pada unit percobaan yang berisi hidrilla dan ikan cupang, berarti T1 dan G1, G3 dan G3. Pembahasan atau hasil pada percobaan yang berisi ikan cupang, T1 dan G1 yang ditempatkan terkena cahaya T1 dan di tempat gelap atau kardus G1. Pembahasan warna pada T1 yang disentuh setiap 6 jam sampai 40 jam. 6 jam air bening keruh ikan lincah. 12 jam air bening keruh ikan lincah. 18 air bening keruh ikan lincah. Dan 24 jam air bening keruh ikan bergerak lambat. 30 jam air bening keruh ikan lebih banyak diam. Dalam 36 jam air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. Selanjutnya jam 42 air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. Dan jam 48 air bening keruh ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di permukaan air. Jadi pada T1 yang ditempatkan terkena cahaya pada jam ke-48, air bening keruh lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di permukaan air. Perubahan warna pada G1 yang
ditempatkan pada tempat gelap atau dalam kardus. Pada jam 6.12, 18 air keruh ikan lemah. Pada jam ke-24 air tetap bening keruh ikan bergerak lemah. Pada jam ke-30 air tetap bening keruh dan ikannya bergerak lemah sampai dari sebelumnya. Pada jam ke-36 air bening keruh ikan lebih banyak diam di dasar botol dan warna mulai memudar. Pada jam ke-42 air bening keruh ikan lebih banyak diam di dasar botol dan sekitaran dan sesekali bergerak warna. Pada percobaan yang berisi hidrilla T3 dan G3, perubahan warna pada T3 yang berisi setangkai hidrilla yang diperiksa setiap 6 jam sekali, yang ditempatkan di terkena cahaya matahari pada jam ke-6, 12, 18, 24 dan jam ke-30 air keruh bening tumbuhan segar. Nah, pada jam ke-32, 42 dan jam ke-48 air keruh bening tumbuhan segar sedikit menguning. Perubahan warna pada G1 yang ditempatkan dalam kardus gelap. Pada jam ke-6, jam ke-12 air keruh bening tumbuhan segar. Pada jam ke-18 air bening keruh tumbuh segar. Pada jam ke-18 air bening keruh melalui kekuningan. Tumbuhan mulai menguning. Pada jam 24 air bening keruh kekuningan. Tumbuhan menguning pada jam ke-30 bening keruh kekuningan. Tumbuhan menguning dan terlihat layu pada jam ke-36 sampai jam ke-42 air keruh kekuningan. Tumbuhan menguning terlihat layu pada jam ke-48 air keruh kekuningan. Tumbuhan menguning terlihat lebih layu disertai daun yang mulai rontok. Jadi kesimpulannya adalah dari T1 dan G1 pada ikan cupang yang disimpan di tempat yang cahaya warna air itu tetap bening keruh dan ikan banyak dalam lemah dan sering berada di permukaan air. Sedangkan pada G1 yang disimpan di tempat yang gelap, warna air bening keruh dan ikan banyak diam dan berada sering di dasar botol. Dari T3 dan G3 pada tanaman hidrilla yang disimpan di tempat yang terang, warna air keruh bening tumbuhan segar sedikit menguning. Sedangkan pada G3 yang disimpan di tempat yang gelap, warna air keruh kekuningan, tumbuhan menguning terlihat lebih layu disertai daun yang rontok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.